Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dion Fali Putra dengan NIM 019 akan menjelaskan tentang MSA atau Microservice Architecture. Sejarahnya, Microservice Architecture atau MSA bukanlah konsep yang muncul semalam. Ide dasarnya muncul pada tahun 1970-an, tetapi popularitasnya melejit pada tahun 2010-an ketika perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Netflix, Amazon, dan Twitter mulai mengadopsinya. Pada awalnya, monolitik arsitektur atau arsitektur monolitik mendominasi, di mana seluruh aplikasi dibangun sebagai satu entitas besar. Namun, dengan pertumbuhan aplikasi yang semakin kompleks dan tuntutan akan skalabilitas dan fleksibilitas, microservice arsitektur menjadi lebih menarik. Pengertiannya, microservice arsitektur adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak di mana aplikasi dibangun sebagai kumpulan layanan kecil yang independen, disebut sebagai microservice. Setiap microservice memiliki tugas spesifik dan dapat berkomunikasi dengan microservice lainnya melalui antarmuka yang ditentukan. Beberapa definisi terkait melibatkan konsep-konsep seperti dekomposisi aplikasi menjadi komponen yang terpisah, manfaat dari skalabilitas horizontal dan independensi pengembangan dan pengiriman. Struktur dan model microservice. Model microservice mencakup beberapa komponen inti, yaitu service. Setiap layanan microservice bertanggung jawab untuk tugas tertentu dan beroperasi secara independen. Ada database. Setiap microservice dapat memiliki basis data sendiri, memungkinkan fleksibilitas dalam pemilihan basis data yang sesuai untuk tugas tertentu. Ada komunikasi. Komunikasi antarmuka microservice sering dilakukan melalui protokol HTTP atau protokol pesan dan dekomposisi, yaitu aplikasi dipecah menjadi komponen-komponen yang dapat dikembangkan, diperbarui, dan diukur secara terpisah. Contoh penggunaan MSE. Contoh nyata penggunaan MSE adalah Netflix, yang memecah aplikasi monolitiknya menjadi berbagai layanan seperti pencarian, pemutaran, dan rekomendasi. Penggunaan MSE juga umum dalam industri finansial, e-commerce, dan teknologi informasi. Penggunaan MSE dapat memberikan keuntungan signifikan, seperti kemampuan untuk mengelola dan memperbarui setiap layanan secara terpisah, meningkatkan skalabilitas, dan memudahkan pengembangan dengan menggunakan teknologi dan bahasa pemrograman yang berbeda untuk setiap layanan. Keuntungannya, keuntungannya ada dalam skalabilitas, fleksibilitas, dan pemeliharaan. Untuk skalabilitasnya memungkinkan peningkatan kapasitas dengan menambah atau mengurangi instance dari setiap layanan yang terpisah. Fleksibilitas teknologi, setiap layanan dapat menggunakan teknologi yang paling sesuai untuk tugasnya. Pemeliharaan yang lebih mudah, pemeliharaan dan pengembangan dapat dilakukan secara independen tanpa mengaruhi layanan lain. Untuk kerugiannya, yaitu kompleksitas komunikasi, pemantauan, dan debugging, dan kesulitan dalam migrasi. Kompleksitas komunikasi yaitu menyusun dan mengelola komunikasi antar layanan dapat menjadi kompleks. Pemantauan dan debugging mungkin lebih sulit karena ada beberapa layanan yang berjalan bersamaan. Kesulitan dalam migrasi dari arsitektur monolitik ke MSC dapat menjadi tantangan. Selanjutnya, sampel model microservice e-commerce platform. Pertimbangan sebuah platform e-commerce yang ingin meningkatkan skalabilitas, fleksibilitas, dan daya tanggapnya dalam model microservice untuk platform ini, kita dapat memiliki beberapa layanan mikro yang melayani fungsi-fungsi kunci. Yaitu yang pertama ada layanan pembayaran, menangani semua transaksi pembayaran. Keuntungannya skalabilitas tinggi saat ada lonjakan pembayaran, penggunaan gateway pembayaran sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada layanan inventory, melacak persediaan barang. Keuntungannya memperbarui inventory secara real-time, menggunakan basis data yang efisien untuk manajemen stok. Selanjutnya ada layanan pengiriman, menangani proses pengiriman dan pelacakan. Keuntungannya integrasi dengan layanan pengiriman pihak ketiga, memberikan informasi pengiriman yang akurat kepada pelanggan. Selanjutnya, layanan pencarian dan rekomendasi. Menyediakan fungsi pencarian dan rekomendasi produk. Keuntungannya, skalabilitas pencarian yang efisien, algoritma rekomendasi yang dapat diperbarui secara terpisah.
Selanjutnya, layanan pelanggan menangani pertanyaan dan masalah pelanggan. Keuntungannya respon cepat terhadap masalah pelanggan. Pembaruan layanan pelanggan tanpa mempengaruhi bagian lain dari platform. Penjelasan tambahan, dekomposisi fungsi. Setiap layanan mikro memiliki tanggung jawab unik, memastikan bahwa satu layanan tidak membengkak dengan berbagai fungsi yang berbeda. Komunikasi antar layanan. Komunikasi antar layanan dapat dilakukan melalui antarmuka RESTful API atau menggunakan protokol pesan seperti MIQP. Penting untuk memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Basis data terpisah. Setiap layanan dapat memiliki basis data terpisah. Misalnya, layanan pembayaran dapat menggunakan basis data transaksi yang berbeda dari layanan inventory. Pengelolaan beban kerja. Skalabilitas horizontal dapat diterapkan pada setiap layanan secara terpisah, memungkinkan penanganan beban kerja yang lebih besar tanpa memengaruhi seluruh aplikasi. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.